Kita masih akan membahas seputar itu tuh sebenarnya tidak akan diubah. Ada kemungkinan supaya setara atau mempunyai organisasi seperti biasa, namun dia adalah ya karena tadi pagi jam 10 itu heboh soal vaksinasi, bagaimana kita akan membawa kedaulatan bagi kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JFP Community, channel pendidikan politik untuk generasi milenial. Selamat malam, saudaraku semua. Pada kesempatan malam hari ini, kita kedatangan tamu spesial, masih dari ibu kota Jakarta ya. Beliau adalah aktivis dakwah, karena beliau ini sangat erat dengan aktivitas religius, dan beliau ini juga pengagum berat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian ustadz-ustadz beken lainnya ya. Namanya adalah Bang Ardiansyah Fadli SSOS ya. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam semuanya, JMP Community. Oke, terima kasih nih sudah berkenan hadir di channel JMP Community. Siap, terima kasih juga udah mengundang. Sama-sama. Ini kemarin memang ada request dari teman-teman JMP Community untuk mendatangkan pemateri dari kalangan jurnalis. Dan kebetulan saya kan 2017 pas 19 ya kemarin ya kita ketemu di Jakarta tuh. Kayaknya 2 tahun lalu deh ya. 2 tahun ya. Iya. Dan saya lihat aktivitas Bang Ardi ini di dunia jurnalistik ya. Nah, makanya nih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan semoga dialog ini semakin menarik dan dapat menginspirasi banyak, terutama para pemuda ya, generasi milenial. Oke, Bang Ardi, ini kita mulai, mungkin boleh dikenalin dulu ke teman-teman JMP Community terkait nama dan mungkin kesibukannya sekarang apa, dulu aktif di mana gitu. Silakan Bang Ardi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman JMP Community. Waalaikumsalam. Perkenalkan, terima kasih buat Pak Fauzi selaku pengampu dari channel YouTube JMP Community. Semoga ya YouTube-nya terus berjalan dan berjaya. Perkenalkan, saya Ardiansyah Fadli, rekan atau ya teman. Kita pernah bertemu ya Ji ya di salah satu acara gitu yang lamanya 1 bulan, lumayan intens. Ya, saya Ardiansyah Fadli, dulu kuliah di UIN, berbeda mungkin dengan Pak Fauzi ini yang sudah melalang buana, sudah menjajaki dunia pendidikan yang begitu jauh, udah S2. Kalau saya baru S1, karena untuk bisa ke S2, S3 tuh agak susah, karena S1 aja udah pilek gitu, gimana S2 kebanyakan. Tapi pengalamannya kan jauh ya. Oke, saya dulu, enggak sama aja pengalaman mah. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, sekarang ya kerja dan beraktivitas. Kebetulan lagi jadi jurnalis, karena sebenarnya apa ya? Ya menjadi jurnalis itu bukan jalan ninjaku sebenarnya. Ya lebih ke ya bekerja untuk menghidupi kebutuhan dapur gitu, tapi belum keluarga. Ya sekarang kerja kebetulan sebagai jurnalis di kompas.com. Gitu. Kalau sebelumnya kan sempat punya cita-cita gitu ya, ingin jadi seorang tadi mungkin aktivis Islam, tapi yang moderat lah ya, tidak konservatif gitu. Mungkin itu titik tekannya gitu. Ya tapi nanti dulu kayaknya dipikir-pikir ya karena masih muda gitu, kayaknya asik juga melalang buana di berbagai profesi gitu, sehingga mungkin ke depan gitu kelak tua nanti kembali ke jalan dakwah
tidak sempit pemikirannya karena kita pernah menjajaki berbagai macam profesi sehingga kita tahu, karena buat saya pendakwah tidak hanya harus bisa berbicara tapi harus bisa menulis, punya kekayaan intelektual, bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam kalangan dan dengan banyak perbedaan. Mungkin itu Pak Fauzi perkenalan saya gitu. Baik, ini masih lucu aja ya. Dari dulu sampai sekarang masih lucu aja nih Ardi nih. Apa? Masih lucu aja ente. Ya alhamdulillah gitu. Aduh, Oke. duh. Ardi, nih mungkin sebelum Iya, Pak. wawancara ini, Anda itu sempat searching nih di Google. Ternyata Ardi ini memang banyak menulis ya, baik itu di media online yang tadi disebutkan maupun media online yang lain ya. Dan ternyata banyak erat kaitannya terkait dengan Pemprov DKI gitu ya. Sempat menulis tentang Pak Gubernur dan lain sebagainya. Terus yang menarik lagi itu terkait skripsinya dulu. Ardi ini menulis tentang perlawanan reklamasi dalam film Rayuan Pulau Palsu. Ini saya tertarik nih. Gimana itu terkait dengan kenapa membuat skripsi tentang itu? Karena jarang sekali mahasiswa yang tertarik di bidang itu, karena ini sebuah simbol perlawanan tapi yang dikemas dalam sebuah film gitu ya kira-kira ya. Nah mungkin bisa diceritakan Bang Ardi. Ya. Oke. Kenapa mengambil judul itu lagi-lagi lagi-lagi persoalan waktu gitu. Sebenarnya dulu tidak pengen mengambil soal itu. Dan pada akhirnya sampai berlabuh di situ, by proses, by waktu juga gitu, mungkin karena itu, tapi yang jelas tertarik. Pertama gini, yang saya ambil kenapa skripsi soal reklamasi, pertama saya tinggal di wilayah yang tidak jauh dari reklamasi di Jakarta Utara, walaupun tidak terlalu dekat, tapi masih dalam satu wilayah gitu, sehingga karena saya lahir di situ, besar di situ, tinggal di wilayah kumuh, padat penduduk dan lain sebagainya, tentu sangat merasakan. Ini kayak pejabat nih ngomong ya. Tapi benar, maksudnya ya paling tidak merasakan gimana gimana rasanya menjadi orang kecil, menjadi kaum tertindas, menjadi kelas yang kerap kali dimarginalkan gitu, kerap kali dilupakan, menjadi korban pembangunan, tidak memiliki tidak berdaya dalam segala aspek gitu, yang mereka punya hanya kegigihan, doa gitu, tapi mereka kerap kali tadi ditindas dari berbagai macam sisi dan pihak gitu. Walaupun sebenarnya skripsi saya tidak benar-benar menyoal soal reklamasi, tapi hanya menyoal tentang film terkait dengan reklamasi pembuatannya. Saya tertarik dengan industri filmnya, namanya Watchdog. Gitu, dia didirikan oleh dua orang, salah satunya itu adalah Dandi Dwi Laksono. Saya terinspirasi dengan dia, tentu saja sebagai aktivis yang konsisten gitu, melawan memperjuangkan hak-hak masyarakat kaum tertindas gitu. Dia juga berlatar belakang dari seorang jurnalis, dan saya juga tentu jurnalis. Tapi yang saya apalagi dia juga pernah menulis buku jurnalisme investigasi. Saya juga sangat menarik gitu gitu. Tapi lebih jauh terkait reklamasi, ada hal-hal yang sifatnya subjektif karena tadi saya tinggal di daerah situ, sehingga secara feel juga perasaannya dapat bagaimana saya ingin memperjuangkan nilai gitu, memberitahu kepada dosen bahwa ada oposisi benar, ketidakadilan, ketimpangan gitu. Apalagi di ibu kota sebenarnya itu sesuatu hal yang normal saja, kita bisa lihat kaya dan miskin segala macam gitu. Tapi saya berubah dari film itu karena jurusannya komunikasi gitu, konsentrasi broadcasting gitu, saya berubah untuk tadi membedah film itu, bagaimana film itu dikemas gitu, bahwa dalam memproduksi sebuah film, apalagi filmnya film dokumenter gitu, bukan film komersial yang lainnya, itu juga agak lebih sulit karena kita harus bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat, tidak ada hal-hal yang sifatnya kalau di film tuh drama gitu, benar-benar real gitu apa yang terjadi. Karena film dokumenter definisinya adalah film yang mendokumentasikan kenyataan gitu, sehingga tidak ada skenario apapun gitu. Jadi film dokumentasi adalah film yang juga
advokasi tujuannya ya kan mendampingi masyarakat, mengawal masyarakat, Ya. turut andil dalam segala macam lini perjuangan. Saya kira itu film yang bagus, film yang patut diapresiasi, sehingga mungkin itu cara saya untuk bisa mengapresiasi film yang sebagus itu. Dan ya saya justru berharap semoga banyak orang juga di bidang di jurusan saya tuh tertarik dengan film-film dokumenter yang merupakan film-film ya alternatif mungkin ya, di samping dengan film-film mainstream gitu loh. Jadi itu sih. Oke. Menarik ya, Ardi, terkait dengan penjelasannya. Ternyata Ardi ini domisilinya dekat dengan utara DKI ya, di sebelah utara. Oke. Iya, betul. Tanjung Priok dekat? Justru Tanjung Priok lebih jauh dari area reklamasi. Saya dekat Lebih jauh. itu nggak jauh dari di dekat Pasar Ikan. Pasar Ikan. Oke. Ada namanya Masjid Keramat Luar Batang. Oh, yang ramai itu ya Nah, kemarin itu yang... dekat reklamasi, tapi saya nggak. Oke. Bang Ardi, ini lanjut lagi ya. Tadi sempat Bang Ardi menyinggung soal apa? Udah lama nggak terjun di bidang akademisi. Justru di dalam forum ini kebalikannya. Kita mendiskusikan sesuatu yang ada di lapangan, bukan di dalam kampus. Oke, Nah, menarik. kebetulan Bang Ardi kan memang sehari-hari di lapangan mencari berita, menulis berita.